Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Syaum Ramadan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-13. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sedikit ke-14, maaf. Tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada waktu bulan sebelum Ramadan, bulan Sa'ban, ingin merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, tapi karena sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Syaum Ramadan. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan tentu saja kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk mengikuti ajarannya. Hadirin rahimakumullah, berbagai informasi atau tausiah dari para penceramah yang sebelumnya terkait dengan bagaimana keistimewaan atau keutamaan bulan suci Ramadan ini sudah disampaikan, ya. Namun kali ini saya mencoba akan menyampaikan topik yang lain, tapi mudah-mudahan ini juga ada relevansinya dengan bulan suci Ramadan 1449 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, topik yang ingin saya sampaikan adalah penyebab hancurnya umat. Zaman yang paling baik adalah zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di dunia. Pada saat itu Islam tumbuh pesat dan berkuasa hampir di seluruh permukaan bumi. Banyak orang yang menyebut masa itu adalah masa keemasan atau masa kejayaan Islam. Masyarakat yang hidup pada zaman itu merasakan ketentraman dan kedamaian baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Namun lebih dari 1000 tahun yang lalu Rasulullah pernah bersabda bahwa datang suatu masa di mana Islam akan menjadi agama yang asing seperti awal mula Islam turun ke bumi. Pada masa itu manusia akan mengalami kehinaan dan kehancuran hingga tercatat dalam sejarah sebagai umat yang paling buruk. Naudzubillah min dzalik. Generasi terbaik memang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat selanjutnya dan selanjutnya hingga pada masa sekarang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara penyebab kehancuran umat Islam ialah hilangnya rasa malu, hilangnya rasa kasih sayang, dan apabila rasa malu tercabut,
Jadi ada tiga, hilangnya rasa malu, hilangnya rasa kasih sayang, dan rasa malu yang tercabut. Untuk menjelaskan hal ini, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah hilangnya kasih sayang. Kasih sayang merupakan cermin dan dari cinta seseorang terhadap orang lain, terutama sesama umat Islam. Sifat cinta yang benar adalah melahirkan sikap saling menghormati, menolong, menutup aib, dan bekerja sama. Kasih sayang merupakan faktor terpenting dalam menjalin hubungan dengan manusia. Apabila telah hilang kasih sayang, akan muncul sebuah permusuhan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa penyebab hilangnya kasih sayang adalah sifat pemarah, karena ketika marah seseorang cenderung berbuat di luar kendali. Rasulullah SAW bersabda, tiada tegukan yang ditelan seorang hamba yang lebih besar pahalanya daripada tegukan kemarahan yang ditahannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hilangnya amanah. Ini yang kedua. Amanah adalah segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita untuk dijaga sebagai bentuk kepercayaan. Apabila seseorang sudah hilang rasa malunya, maka ia akan dengan mudah menyia-nyiakan amanah. Rasulullah bersabda yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, apabila rasa malu telah tercabut, malu adalah sebagian daripada iman. Apabila seseorang telah hilang rasa malunya darinya, maka saja sebagian dari imannya telah hilang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, malu adalah cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, selain tiga penyebab yang telah disebutkan di atas, ada dua fitnah yang dapat menghancurkan umat Islam, yaitu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah subhat meliputi dua hal. Yang pertama, bidang akidah. Subhat di bidang akidah yang paling berbahaya adalah fitnah kemusyrikan dan aliran sesat yang menyimpang dari akidah yang benar. Kedua bidang ibadah diantaranya adalah subhat tadi. Di bidang ibadah adalah melakukan hal-hal baru dalam ibadah yang tidak ada tuntunan dan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Fitnah syahwat adalah semua amal perbuatan yang mengikis dan melemahkan iman seseorang yang berasal dari hawa nafsu. Fitnah syahwat biasa disebut maksiat. Ada sebuah pepatah bijak dari Ali bin Abi Thalib. Ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, terutama 10 tahun ke belakang. Ada pepatah bijak mengatakan, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat. Akan tetapi, bahwa kezaliman itu ada karena diamnya orang-orang baik. Ini kutipan dari Ali bin Abi Thalib, sebuah nasihat bijak. Nah, kita rasakan memang fenomena seperti itu terjadi 10 tahun belakangan ini, di mana demokrasi di Indonesia, indeks demokrasi Indonesia menurun. Tapi bertolak belakang dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia itu meningkat. Ini mencerminkan bahwa good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu
jauh dari harapan. Hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan kita bisa melaksanakan bulan Ramadan secara sempurna sampai 1 bulan ke depan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.